selamat pagi juga. Ini benar Mbak Uus yang kemarin menghubungi saya lewat telepon ya? Ya, benar sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri bagaimana? Nah, alhamdulillah saya juga baik. Oke, sebelumnya kan kita udah kenalan ya di telepon, tapi boleh dong kenalan lagi, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya, baik. Saya namanya Uswatun Mawaddah. Bisa dipanggil Mbak Uus aja. Oke, Asalnya dari Sidoarjo. Terus saya lagi kuliah di Universitas Surabaya. Mbak Uus sedang berkuliah ya? Semester berapa? Ya, masih semester 1. Gimana nih perkuliahannya Mbak Uus? Apakah sedang libur ini? Alhamdulillah baik. Mungkin masih awal sehingga butuh waktu beradaptasi dengan lingkungan. Kadang ya capek, soalnya berangkatnya itu dari rumah, bukan dari kos. Nggak tahu sendirilah ya, jalanan rame saat pagi. Belum libur sih, tapi lagi ada waktu longgar aja buat ketemu banyak. Oh ya, saya memahami perasaan capeknya Mbak Uus ya, harus menempuh perkuliahan jaraknya cukup jauh itu ya. Oke, ngomong-ngomong, apa sih yang membuat Mbak Uus bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama saya? Saya menghubungi Mbak itu untuk apa ya? Saya ini ada kendala pada saat kuliah. Saya rasa seperti tidak siap kuliah. Oke Mbak Uus. Oke, sebelum ke tahap selanjutnya, saya tanya ya, apakah Mbak Uswatun ini udah pernah melakukan counseling sih? Kalau konseling sih belum pernah ya. Oke, karena Mbak Uswatun belum pernah konseling, saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling ya. Konseling adalah pemberian bantuan kepada Mbak Uswatun tentang masalah yang Mbak alami. Nah, saya ini di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Uswatun untuk mengatasi permasalahannya. Tetapi peran utamanya adalah Mbak Uswatun, karena Mbak Uswatun yang akan menentukan bagaimana cara mengatasi permasalahannya. Kemudian di sini saya sebagai konselor itu memegang asas-asas dalam konseling. Ya, ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Uswatun ceritakan ke saya itu hanya kita berdua yang tahu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Uswatun bercerita apa adanya kepada saya, terbuka, tidak ada yang ditutupin. Kemudian juga ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Uswatun kesini itu bukan karena paksaan siapa-siapa, murni karena niatnya Mbak Uswatun. Apakah bisa dipahami Mbak Uswatun? Ya, saya paham. Oke, selain itu di konseling itu juga ada batasan tindakan Mbak Uswatun. Jadi ada batasan tindakan berupa, kan waktu Mbak Uswatun menceritakan semuanya, saya mungkin akan mengalami emosi ya. Boleh Mbak Uswatun marah, nangis, tertawa, itu boleh ya. Tidak diperkenankan adalah Mbak Uswatun merusak barang-barang di sekitar sini, memukul dirinya Mbak Uswatun sendiri, atau memukul saya. Kemudian juga ada batasan waktu. Jadi kita akan melakukan konseling kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak Uswatun bisa menyetujui? Ya, saya paham. Setuju. Baiklah Mbak Uswatun, apabila Mbak Uswatun sudah paham dan mengerti, apakah bisa sesi konseling ini kita mulai? Oke, sebelumnya saya izin mencatat ya, barangkali ada yang penting, saya juga lupa gitu ya. Oke, Mbak Uswatun bisa mencari tempat duduk yang lebih nyaman dulu, kemudian relax aja, nggak apa-apa. Tarik nafas, kemudian buang, tarik nafas lagi, buang. Oke, bagus sekali.
bagaimana Mbak Uus? Apakah ada hal yang sedang Mbak Uus ini alami? Ya, jadi begini Mbak, saya kan masih semester awal ya. Saya paham kalau emang butuh waktu adaptasi dengan lingkungan kuliah, tapi saya seperti takut dan tidak siap. Rasa takut dan tidak siap, bagaimana maksud Mbak Uus ini? Dalam berkuliah kan sering bahkan tiap mata kuliah itu harus melakukan presentasi. Saya itu selalu gemetar, tidak percaya diri, gugup, dan terus tiba-tiba blank sama materinya. Kapan Mbak Uus itu akan merasakan gemetar, tidak percaya diri, gugup, dan tiba-tiba ngeblank gitu? Ya, pada saat presentasi di depan kelas. Apakah setiap presentasi atau hanya beberapa mata kuliah saja? Iya, setiap presentasi di mata kuliah. Pada waktu presentasi yang Mbak Uus akan gemetar, gugup, dan tidak percaya diri, atau pada saat menyampaikan materi, atau menjawab pertanyaan, atau berdiri di depan melihat teman-teman? Lebih tepatnya itu pada saat berdiri di depan kelas, saya itu nggak percaya diri, gemetar gitu. Kemudian pas saat menyampaikan materi, saya tambah gugup. Apakah rasa gugup dan gemetar itu terus datang pada Mbak Uus pada saat menyampaikan materi, ataukah hanya di awal saja, kemudian saat presentasi mengalir sudah tidak gugup gitu Mbak? Rasa gemetar sama gugupnya itu waktu awal-awal presentasi aja. Jadi Mbak Uus ini gemetaran, gugup, sehingga tidak percaya diri pada saat maju presentasi. Tetapi hal itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Iya benar. Oke, baiklah. Kemudian hal apa sih yang Mbak Uus alami itu memberikan efek? Hal itu memberikan efek pada saya, jadi nggak percaya diri sama materi apa yang saya bawakan. Apa yang akan Mbak Uus lakukan pada saat rasa gugup gemetar itu terjadi? Saya akan menunggu agar bisa rileks tubuh saya. Oke, karena rasa gugup dan gemetar itu membuat Mbak Uus tidak percaya dengan materi yang disampaikan, maka untuk menghindari hal itu Mbak Uus menunduk. Iya benar. Kemudian apa yang ingin Mbak Uus dapatkan dari konseling? Saya ingin jadi lebih percaya diri saat maju presentasi, sehingga nggak gugup lagi saat presentasi dan gemetar. Mbak Uus ini ingin percaya diri pada saat presentasi sehingga tidak gugup dan gemetar ya. Iya benar. Oke Mbak Uus, saya di sini akan menggunakan teknik modeling untuk hal yang Mbak Uus alami. Nah, teknik modelingnya adalah suatu teknik konseling dengan proses belajar untuk menghasilkan perilaku baru melalui mengamati dan menirukan perilaku orang lain. Model ini bisa berasal dari tokoh keluarga, orang sekitar Mbak Uus, orang tua, teman, atau tokoh yang ada di film, begitu. Kemudian kira-kira Mbak Uus ini ada nggak sih model yang Mbak Uus kagumi sehingga Mbak Uus ini ingin seperti dia, ingin memiliki rasa percaya diri yang bagus, nggak gugup saat presentasi, maksudnya ya kayak public speaking-nya tuh baik gitu loh. Ada, saya itu pernah nggak mau diajukan. Mau diajarin. Hal apa yang
yang membuat Mbak Us ini kagum dengan Mbak Maudy Ayunda? Yang membuat saya kagum itu kecerdasannya, wawasan, dan paling utama yaitu cara menyampaikan dalam hidupnya. Nah, itu kayak terlihat percaya diri, nggak gugup. Beliau itu terlihat baik sekali public speaking. Oke, Mbak Us ini mengagumi Mbak Maudy Ayunda karena public speaking yang dimiliki itu sangat baik ya, terutama pada saat menyampaikan wawasannya begitu. Iya, benar. Apakah Mbak Us ingin seperti Mbak Maudy Ayunda dalam menyampaikan materinya nanti? Iya, saya juga sering melihat YouTube itu. Oh, sering lihat YouTube-nya ya. Oke. Baik Mbak Uus, kita akan menjadikan Mbak Maudy Ayunda sebagai model untuk Mbak Uus. Tahap pertamanya, kita akan melihat, mengamati perilaku maupun gestur Mbak Maudy Ayunda saat berbicara. Setelah itu, Mbak Uus akan mencoba mempraktekkan seperti yang telah Mbak Uus amati. Oh, jadi saya mengamati dulu ya, baru menirukan, benar? Iya, benar. Oke, mari kita coba Mbak Uus. Apakah Mbak Uus membawa handphone? Ya, Oke, kita akan melihat YouTube-nya Mbak Maudy Ayunda yang sering Mbak Uus lihat. Dan kemarin teman-teman udah ngasih pertanyaan yang banyak banget. We decided to answer them thematically. Jadi tema untuk kali ini adalah motivation. A few moments later. Oke, Mbak Uus sudah selesai melihat YouTube-nya. Oke, sekarang Mbak Uus bisa mempraktekkan di depan sini. Maju berdiri. Anggap saya adalah audien teman-temannya Mbak Uus pada saat presentasi. Sampaikan apa yang telah Mbak Uswatun lihat dari Mbak Maudy tadi. Cara bicaranya seperti Mbak Maudy, kemudian apa yang disampaikan Mbak Maudy, Mbak Uswatun praktekkan di depan. Silakan Mbak Uswatun. Sampaikan materi apa yang Mbak Uswatun dapatkan dari YouTube tadi. Oke, anggap saya adalah audien Mbak Uswatun pada saat presentasi. Mbak Uswatun tadi sudah melihat YouTube-nya Mbak Maudy. Sekarang Mbak Uswatun coba presentasikan apa yang Mbak Uswatun dapatkan dari YouTube-nya Mbak Maudy tadi. Lihat saya, hilangkan rasa gemetar. Sampaikan materi apa yang dapat dari Mbak Maudy. Mengubah mindset kita. Nggak apa-apa Mbak Uswatun, kita coba lagi. Mengubah mindset kita dengan cara kita sendiri sehingga membuat mimpi kita itu jadi lebih konkret. Jadi berawal dari mimpi-mimpi kecil kita capai dulu, kemudian untuk melangkah ke mimpi yang besar kita akan berubah karena sebelumnya sudah pernah mencapai mimpi-mimpi kecil kita. Bagus sekali Mbak Uus. Mbak Uus ini memang awal-awalnya gemetar ya, tapi setelah berjalan tuh sudah lancar. Apakah bisa kita ulang kembali Mbak Uswatun agar lebih terbiasa untuk berbicara di depan? Anggap di sini adalah banyak teman-teman Mbak Uswatun. Saya adalah dosen Mbak Uswatun. Kita coba sekali lagi ya. Berawal mengubah mindset kita yang sebelumnya kita itu bermalas-malasan, ya, kita ubah mindset kita menjadi lebih semangat sehingga mimpi-mimpi kita itu jadi lebih konkret aja, sehingga kita dengan mindset kita
bisa menggapai mimpi-mimpi kita dari mimpi kecil, kemudian kita bisa menggapai mimpi kita yang besar. Nah, bagus sekali Mbak Uswatun. Ya silakan duduk ke tempat sebelumnya, oke? Oke, kita lanjutkan ya Mbak Uswatun. Bagus sekali ya. Oke, bagus sekali Mbak Uswatun. Apa yang Mbak lakukan itu sangat baik dan terus berlatih ya agar tidak gemetaran pada saat presentasi. Nah, Anda bisa memulai dengan berlatih mungkin berbicara di depan cermin atau berbicara sendiri tetapi direkam Mbak Uswatun. Kalau kita terbiasa mendengarkan suara kita sendiri tuh kita lebih pede kok. Terus kalau longgar-longgar itu kita bicara di depan cermin itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Iya, awal-awal itu saya ragu dan deg-degan, tapi setelah berlatih rasanya kayak lebih mantap. Boleh saya memberikan sedikit tips dan motivasi begitu Mbak Uswatun? Ya boleh, silakan. Gini, selagi Anda sudah mantap dengan materi yang Anda sampaikan, jadi kan sebelum presentasi pasti kan kita udah pelajari materi kan. Kalau kita itu udah belajar, udah mantap, mau apa yang kita sampaikan, Anda itu tidak perlu ragu. Jadi tetap percaya diri gitu. Kemudian pada saat Mbak Uswatun berbicara di depan orang banyak seperti presentasi, maka silakan melihat audien tapi tidak perlu melihat ke arah matanya. Mbak Uswatun bisa melihat di atas ubun-ubun, di atas ubun-ubunnya audien. Ya kira-kira berjarak 1 jengkala itu membuat kita tuh lebih percaya. Jangan tatap matanya audien, itu Mbak Uswatun. Baik, terima kasih ya Mbak, masih banyak. Ya. Lalu apa sih rencana Mbak Uswatun setelah sesi konseling kita ini? Saya ingin berlatih sesuai sama saran Mbaknya. Mau berlatih di mana dan kapan sih Mbak Us? Saya akan berlatih ketika akan berangkat kuliah atau setelah mandi itu dekat cermin, kemudian pas saya santai. Gitu ya. Baiklah Mbak Uswatun, bagus sekali rencana Anda. Saya harap Mbak Uswatun ini mau melakukan hal itu setelah kita melakukan konseling hari ini. Karena hal itu tadi yang Mbak Uswatun berlatih adalah tugas dari saya untuk mencapai tujuan sesi konseling kita, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Mbak Uswatun. Bagaimana perasaannya Mbak Uswatun setelah kita melakukan sesi konseling ini? Saya lebih merasa tenang, lebih yakin sama kemampuan saya, dan percaya kalau saya bisa ketika saya sudah mantap dengan materi. Saya yakin kalau saya sering berlatih akan membuat saya lebih baik lagi dalam presentasi dan tidak gugup, juga nggak gemetar. Oke, baik Mbak Uswatun. Saya senang sekali mendengar hal itu. Apakah ada yang ingin Mbak Uswatun sampaikan lagi kepada saya? Saya kira nggak ada untuk saat ini. Oke, tidak ada yang ingin disampaikan ya untuk saat ini. Tidak terasa ya kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Dan apabila sudah tidak ada yang ingin Mbak Uswatun sampaikan, apakah boleh sih sesi konseling ini kita akhiri sampai sini? Ya Mbak, saya rasa udah cukup untuk hari ini. Ngomong-ngomong, kapan lagi ya kita bisa konseling? Apabila Mbak Uswatun berkenan untuk konseling lagi, maka kita jadwalkan Mbak Uswatun. Bagaimana jika minggu depan kita jadwalkan sesi konseling? Apakah Mbak Uswatun ada waktu luang? Boleh deh minggu depan, Sabtu sore ya. Boleh juga sih, saya juga tidak ada acara. Oke, kita bertemu minggu depan ya di hari Sabtu. Saya ingin mendengar ceritanya Mbak Uswatun
tentang kemajuan tadi, tentang tugas yang saya berikan tadi. Mbak Usa tuh juga bisa sih menuliskan di kertas ya, kayak oh hari ini aku latihan nih ngomong di depan cermin gitu, dicentang taruh kertas. Hari Senin aku 3 kali nih latihan di depan cermin gitu, bisa sih. Terima kasih ya Mbak. Oke, saya juga terima kasih kembali ya Mbak Uswatun. Saya mohon maaf apabila dalam sesi konseling tadi ada sesuatu yang membuat Mbak Uswatun ini kurang nyaman atau nggak enak gitu sama saya. Ya Mbak, santai aja. Saya pamit ya. Ya, oke. Waalaikumsalam.